karena beliau penyampaiannya memang sejuk, lebih toleransi, tidak sekaku-kaku Ustadz Wahabi lainnya. Nah, tapi kelebihan mereka selalu menyebutkan dalil. Mereka selalu setiap ceramahnya itu mesti tidak lepas dari dalil. Itu bagusnya mereka. Alhamdulillah, majlis taklim kita majlis terbuka. Semua boleh datang dari kaum muslimin. Dan kita angkat di YouTube. Buku kita referensinya jelas, gitu kan? Dan saya sangat terbuka. Kalau ada yang salah silakan berikan masukan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, ihbati fillahi, azanillahu wa ayakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring berjalannya waktu teman-temannya, perkembangan pesat, kajian-kajian atau dakwah salafi, dikarenakan teman-temannya ini hasil upaya teman-teman atau ikhwan-ikhwan semuanya yang gencar menyebarkan video-video baik itu di YouTube atau di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. Sehingga tidak sedikit orang-orang menerima dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Salafi ini. Dikarenakan memang teman-temannya dakwah Salafi ini dakwah yang gamblang, dakwah yang terbuka dan bebas, tidak ditutup-tutupi sama sekali. Apa yang mereka sampaikan itu real, mereka lebih mengedepankan dalil ketimbang hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga orang-orang gampang menerima dan mudah menelaah apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz Salafi tersebut. Seperti yang akan kita simak di dalam video berikut ini teman-temannya, di mana ini pernyataan seorang santri Nahdlatul Ulama yang memuji kajian Ustadz Khalid Basalamah, dan beliau ini tertarik dan sangat suka katanya tentang penyampaian dari Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Karena memang teman-temannya dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini memang gamblang dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Sehingga tidak sedikit orang mengatakan Ustadz Khalid Basalamah ini adalah sosok Ustadz yang cukup karismatik. Oke teman-teman ya, untuk menyingkat waktu, coba langsung kita simak saja pernyataan dari seorang santri Nahdlatul Ulama ini yang memuji Ustadz Khalid Basalamah. Nah ini teman-temannya, ada beberapa poin yang perlu kita cermati tentang apa yang disampaikan oleh santri Nahdlatul Ulama ini. Kenapa beliau ini sampai tertarik dengan kajian Ustadz Khalid Basalamah. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita teman-temannya. Coba kita langsung simak videonya. Jujur, saya tidak suka Wahabi Salafi tentang menghukumi suatu ikhtilaf. Namun di antara Salafi yang saya sukai Ustadz Khalid Basalamah, karena beliau penyampaiannya memang sejuk, lebih toleransi, tidak sekaku-kaku Ustadz Wahabi lainnya. Itu yang saya suka Ustadz Khalid Basalamah. Sebenarnya teman-temannya, apa yang disampaikan oleh semua dai salafi itu sama. Yang membuat kaku itu karena kita hanya mendengarkan segelintir saja, tidak mendengarkan sepenuhnya. Jadi pendapat dari santri Nahdlatul Ulama ini tidak benar jika hanya menanggapi bahwa Ustadz Khalid Basalamah sajalah yang beliau suka tanpa mendengar dari kajian Ustadz Salafi yang lainnya. Dan kisah-kisahnya luar biasa banyak. Kebetulan saya Ahmad fokus di kisah Islami, dan kisah dari Ustadz Khalid Basalamah ini bagus. Dan nilai lebihnya Salafi. Nah ini teman-teman, Nahdiyin, PR besar bagi kita. Salafi Wahabi memang suka menyimpulkan secara umum. Nah, tapi kelebihan mereka selalu menyebutkan dalil. Mereka selalu setiap ceramahnya itu mesti tidak lepas dari dalil. Itu bagusnya mereka. Nah inilah teman-temannya kenapa saya juga tertarik dan suka dengan kajian Salafi. Sama seperti apa yang disampaikan oleh santri Nahdlatul Ulama ini, mereka lebih mengedepankan dalil. Ini juga teman-temannya himbauan untuk Ustadz NU agar mereka juga lebih mengedepankan dalil daripada hawa nafsu mereka. Tentu ada sisi plus minusnya. Tadi minusnya sudah sampaikan, dan positifnya itu tadi selalu menyebutkan dalil, sehingga apa yang disampaikan kuat sesuai dengan ada pernyataan. Jika kamu mengatakan sesuatu dengan membawa dalil Nabi Muhammad SAW, maka pernyataanmu kuat. Nah, pernyataannya para Salafi ini kuat karena ada dalil. Ini kelebihan. Begitulah teman-temannya pernyataan dari santri Nahdlatul Ulama tadi. Ustadz Salafi lebih mengedepankan dalil ketimbang hawa nafsu mereka sendiri.
Dan menanggapi teman-temannya apa yang disampaikan oleh santri Nahdlatul Ulama tadi, ada sedikit yang saya kurang setuju dengan statement beliau ini. Yang katanya beliau ini hanya mengambil satu kesimpulan tentang Ustadz Khalid Basalamah saja. Ustadz Khalid Basalamah ini katanya tidak kaku seperti Ustadz-Ustadz Salafi yang lainnya. Sebenarnya teman-temannya bukan Ustadz-Ustadz Salafi yang lain itu kaku tentang penyampaian mereka. Cuman kitanya saja yang belum bisa menerima tentang apa yang mereka sampaikan. Padahal teman-temannya mereka Ustadz Salafi maupun Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, apa yang mereka sampaikan itu sama teman-temannya. Mereka hanya menyimpulkan pendapat-pendapat ulama di antara ulama yang lain. Dan mungkin ada sebagian dari teman-teman kita dari kalangan Nahdiyin yang kurang terima atau kurang sependapat dengan Ustadz-Ustadz Salafi yang lain, sehingga pernyataan dari santri Nahdlatul Ulama tadi mengatakan bahwa Ustadz-Ustadz Salafi yang lain itu agak kaku. Sebenarnya tidak teman-temannya. Itu apabila kita sering mendengarkan ceramah mereka. Itu pengalaman saya pribadi teman-temannya. Dan ini coba kita akan simak penyampaian dari Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa dakwah Salafi ini lebih mudah diterima dan dicerna dengan akal ataupun dengan hati. Karena memang ceramah dari dakwah Salafi ini gamblang dan tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Coba kita langsung simak saja pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah kenapa dakwah Salafi ini lebih mudah diterima dan lebih mudah dicerna. Ini dia videonya. Alhamdulillah, majlis taklim kita majlis terbuka. Semua boleh datang dari kaum muslimin. Dan kita angkat di YouTube. Buku kita referensinya jelas, gitu kan? Dan saya sangat terbuka. Kalau ada yang salah silakan berikan masukan, tapi dengan ilmu yang benar, bukan emosional. Begini dan begitu, tidak ada manfaatnya kalau emosional. Ilmu agama. Dan di Indonesia ini kita sayangkan banyak orang yang tidak bisa menerima perselisihan. Mesti pendapat, ya, ada pendapat ulama, pendapat begini, tidak mau, maunya pendapat dia yang dibenarkan. Ini keliru ini, gitu kan? Kita alhamdulillah tidak seperti itu. Menyampaikan dalilnya, ada dalilnya silakan. Dan orang-orang yang tetap sudah kita sampaikan, misalnya ini tidak boleh karena tidak ada hadisnya, mereka tetap melakukan haknya, silahkan. Tidak usah dibesar-besarkan. Ya, kalau ini begini, ini begitu, itu semua tidak benar teman-teman sekalian, gitu kan? Apa yang diangkat, dan saya juga mengajak teman-teman di majelis ilmu. Alhamdulillah dalam beberapa bulan ini sudah kami buat ada tim yang menseleksi pertanyaan. Dulu nggak diseleksi, dan ternyata ada orang hadir majelis ilmu sengaja bertanya hal-hal yang aneh-aneh ini. Tujuannya memang untuk mengacaukan umat. Semoga Allah kasih hidayah. Ternyata beberapa pertanyaan, di mana orang tua Rasulullah SAW? Kenapa antum tanya ini? Untuk apa gitu loh? Terulang lagi ditanya, terulang lagi ditanya. Pada saat kita jelaskan pendapat Imam Nawawi, dijadikan sebagai momen, tuh lihat tuh, mengatakan orang tua Rasulullah begini. Ini pendapat para ulama dari zaman dulu. Teman-teman kita dari Nahdiyin sangat membenci apa yang disampaikan oleh dai-dai Salafi tentang orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Padahal apa yang disampaikan oleh dai Salafi tersebut hanya menyampaikan hadis Rasulullah SAW, dan kesimpulan mereka bukan atas pemikiran mereka sendiri, tapi mereka mengambil referensi dari ulama-ulama yang tahu tentang hadis tersebut, bahwa orang tua Rasulullah SAW itu tempatnya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau kita adakan takbir akbar khusus di mana orang tua Rasulullah, itu ngawur, salah gitu kan. Ini pertanyaan yang ditanyakan, kita jawab. Kadang-kadang banyak orang kita di Indonesia ini, dia tidak lihat materi utuh, dia lihat ujungnya. Mana yang bisa dicuil, itu yang dicuil. Kan aneh ini. Kita kalau makan kue teman-teman, makan semuanya enak gitu kan. Ini yang kertasnya lah, ininya lah. Udah ngerti? Ada sedikit-sedikit dicuci, jadi nggak paham. Lalu kembangin buat musuh hari kiamat. Ingat, menuju hari akhirat, bawa dua hal, jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan bawa teman soleh. Dan jangan bawa dosa dan musuh. Untuk apa antum jadikan musuh saudara-saudara antum muslim? Ada gunanya ini, kan gitu. Dan insya Allah majelis ilmu yang benar teman-teman tidak akan pernah ragu untuk diketahui. Silahkan dikenal, diketahui, dibahas. Dan saya sarankan kaum muslimin untuk mendengar utuh ceramah-ceramah ini. Jangan terpengaruh dengan orang yang hanya mencari kesalahan. Dan ini subhanallah sudah menjadi hasutnya orang, ya. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan sesungguhnya pohon yang dilempar hanya pohon yang berbuah. Emang begitu. Kalau antum menonjol di satu sisi, antum siap untuk disorotin. Udah bisa, itu sudah sunnatullah ini. Ya. Tapi kita istiqomah dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah, begitulah teman-temannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi. Semoga kita lebih bisa mencerna dan menelaah apa yang disampaikan oleh dai Salafi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.